Apa kabar semuanya? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat semuanya. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai akan pelajaran kita pada hari ini, Ibu berharap kalian semua sudah mengisi daftar hadir pada link yang sudah Ibu kirim. Nah, tolong anak-anak semua perhatikan tanggal, bulan, dan tahun yang tertera di situ dan mengisinya dengan baik ya. Oke, jadi baik anak-anak semua, pada hari ini kita akan belajar pada tema yang keenam, yaitu tentang panas dan perpindahannya pada subtema 1, yaitu suhu dan kalor. Nah, anak-anak semua, kalian semua sudah tahu kan apa itu panas? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang apa itu panas dan bagaimana perpindahannya, khususnya pada kalor dan juga suhu ya anak-anak. Oke anak-anak semua, nah di sini sudah ada 3 gambar ya, di atas ada 3 gambar. Nah anak-anak semua kira-kira itu gambar apa ya? Apakah anak-anak pernah melihatnya? Atau anak-anak semua pernah melakukan dan merasakannya dalam kehidupan sehari-hari? Silakan anak-anak mengamati gambar tersebut. Anak semua, pada gambar yang telah kalian amati itu semuanya berhubungan dengan kalor atau energi panas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah anak-anak semua, tahukah kalian bahwa sumber energi panas apa saja yang terdapat pada gambar tersebut? Ya, tentu saja sumber energi panas yang terdapat pada gambar tersebut adalah yang pertama adalah api dan yang kedua adalah matahari. Nah, anak-anak semua, sekarang bagaimana dengan tubuh kita sebagai manusia, ada tubuh ibu dan juga tubuh anak-anak semua? Apakah tubuh kita juga dapat mengeluarkan panas atau dapat menghasilkan energi panas? Nah, jika tubuh kita bisa mengeluarkan energi panas, lalu bagaimana cara kita mengukurnya? Nah, sekarang kalian semua simaklah penjelasan dari Ibu di sini. Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana tubuh kita juga bisa mengeluarkan energi panas. Anak-anak semua, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Nah, sumber energi panas yang dapat kita jumpai itu di alam, salah satunya adalah matahari. Nah, anak-anak, matahari itu merupakan sumber energi panas terbesar loh. Nah, semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, biasanya proses pembuatan makanan pada tumbuhan ini yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk kita sebagai manusia. Oke, anak-anak semua, untuk lebih paham tentang sumber energi panas, ayo kita melakukan 2 kegiatan. Nah, yang pertama, coba anak-anak semua gosokkan kedua tangan seperti ini. Gosokkan seperti ini selama 1 menit. Ya, gosokkan selama 1 menit. Lalu coba teman-teman anak-anak sampaikan apa yang anak-anak semua rasakan setelah menggosok tangan. Nah, yang kedua adalah kalian semua memiliki mistar kan? Mistar plastik seperti ini. Kemudian ambil sebuah kain yang kering. Nah, seperti ini. Kemudian gosokkan permukaan kain dengan mistar seperti ini. Nah, di sini gosokkan selama 2 menit ya anak-anak semua. Nah, setelah 2 menit, kira-kira teman-teman semua anak-anak silakan memegang permukaan dari permistar yang telah digosok dengan kain itu. Nah, kira-kira apa yang anak-anak semua rasakan? Apakah ini terasa panas atau terasa dingin? Nah, anak-anak semua, tentunya setelah dari kegiatan yang pertama yang kita lakukan yaitu menggosok tangan, kedua tangan,
selama 1 menit, dan juga kegiatan menggosok kain dengan permukaan mistar selama 2 menit yang kita rasakan adalah panas. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa ketika dua benda yang terjadi gesekan antara kedua benda itu dapat menghasilkan panas. Jadi anak-anak semua, sumber energi panas juga dapat berasal dari gesekan antara dua benda. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Nah, anak-anak semua, pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua batu yang kering sampai keluar percikan api. Keren kan? Nah, selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Nah, cara mendapatkan api pada zaman dahulu itu sangat keren. Nah, kita juga dapat mencobanya, tapi anak-anak semua, api itu berbahaya. Jadi, pada saat mau melakukan percobaan ataupun menggunakan api, diharapkan atau ibu berharap agar teman-teman semua, anak-anak semua diawasi oleh orang yang lebih dewasa. Misalnya diawasi oleh bapak, mama, ataupun kakak yang ada di rumah. Nah, anak-anak semua, ternyata gesekan dua benda antara batu kering, antara dua batu yang kering, dan juga gesekan antara dua kayu yang kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Nah, berbeda dengan kita yang saat ini ya. Kalau saat ini api sudah dapat dihasilkan dari korek api ataupun sumber api lainnya yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak semua, pernahkah kalian berpikir bahwa apa sih manfaat dari sumber energi panas itu? Nah, anak-anak semua, manfaat dari sumber energi panas seperti matahari ini ada banyak manfaat loh. Nah, energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, energi panas ini dapat kita gunakan seperti energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, ada yang gunakan panas matahari untuk mengeringkan padi setelah dipanen. Kemudian bisa untuk mengeringkan garam. Kemudian bisa mengeringkan pakaian yang basah. Dan juga masih ada banyak sekali manfaat dari energi panas matahari bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak semua, kita sudah tahu tentang apa itu kalor. Nah, sesuai dengan subtema kita yaitu tentang kalor dan juga suhu, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa itu suhu, bagaimana hubungan suhu dengan kalor, dan juga apakah keduanya itu sama atau berbeda. Ayo simak penjelasan berikut ini. Anak-anak semua, kalor atau yang biasa kita kenal dengan panas dan juga suhu atau yang biasa disebut dengan temperatur adalah dua hal yang berbeda. Nah, anak-anak, energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika suatu batang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dan api. Nah, energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhu meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya pun menurun. Nah, jadi kesimpulannya adalah suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas pada suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Anak-anak semua, setelah kita tahu tentang apa itu kalor atau panas dan juga suhu atau temperatur, nah sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara kalor atau panas itu berpindah. Nah, di sini ada 3 cara
atau 3 tahap kalor berpindah, yaitu yang pertama adalah secara konduksi, dan yang kedua secara konveksi, dan yang terakhir adalah secara radiasi. Nah, anak-anak semua pasti kalian penasaran kan tentang bagaimana apa itu konveksi, konduksi, dan juga radiasi, serta apakah contohnya, contoh dari konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, yuk simak penjelasan berikut ini. Anak-anak semua, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, anak-anak semua, panas berpindah melalui 3 cara, yaitu yang pertama adalah konduksi. Anak-anak semua, konduksi adalah cara berpindah atau cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Perpindahan panas secara konduksi menggunakan hantaran, yaitu perpindahan panas atau kalor tanpa memindahkan zat perantaranya, sehingga yang berpindah hanya energi kalornya saja. Nah, untuk anak-anak semua bisa lebih mengerti tentang penjelasan Ibu, ayo simak gambar berikut ini. Nah, ini merupakan contoh dari perpindahan panas secara konduksi. Pada gambar ini terlihat jelas bahwa saat memegang batang logam dan panaskan bagian ujung logam pada api dan ujung lainnya dipegang. Lama-kelamaan ujung logam yang dipegang akan terasa panas. Nah, hal ini membuktikan bahwa panas merambat melalui logam. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang cara energi panas berpindah melalui cara yang kedua, yaitu secara konveksi. Nah, anak-anak semua, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Pada umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan juga zat gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas. Saat zatnya lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atas akan menggantikannya. Nah, agar anak-anak semua dapat mengerti dengan jelas, ayo simak contoh dari gambar cara berpindah panas secara konveksi berikut. Nah, ini adalah contohnya, yaitu ketika kita merebus air hingga mendidih. Kita lanjut ke cara yang terakhir, yaitu secara radiasi. Nah, anak-anak semua, radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantaranya. Nah, sebagai contoh adalah panas matahari yang dapat sampai ke bumi. Contoh lainnya adalah saat kita mendekatkan bagian tubuh kita atau tangan kita dengan api. Nah, saat itu juga kita akan merasa panasnya tanpa ada perantara. Anak-anak semua, sekian dulu penjelasan dari Ibu, dan bagi anak-anak yang masih belum paham tentang kalor dan juga suhu, boleh bertanya. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh anak-anak semua mengerti tentang pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan sebuah tes. Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik kepada kalian semua, dan Ibu harap agar kalian dapat mengisinya dengan baik dan benar. Dan Ibu harap semua dapat menyelesaikannya dengan tenang agar hasilnya dapat memuaskan. Anak-anak semua masih semangat kan? Nah, saat ini pembelajaran kita telah berakhir. Namun di sini Ibu akan memberikan soal evaluasi. Di sini soalnya ada 5 nomor ya. Ada 5 nomor di sini, dan Ibu harap kalian dapat menyelesaikan dengan baik.
Nah, dari soal evaluasi ini, Ibu dapat mengetahui bahwa selama pembelajaran ada anak yang fokus selama pembelajaran, ada anak yang dapat mengerti tentang pembelajaran yang telah Ibu sampaikan pada saat ini. Jadi Ibu harap kalian dapat menyelesaikannya dengan baik. Halo anak-anak, semuanya masih semangat kan? Nah, pembelajaran kita telah berakhir pada saat ini, tapi Ibu mau tanya, kira-kira apa yang anak-anak semua rasakan setelah melakukan pembelajaran hari ini? Kira-kira apa saja yang anak-anak dapatkan setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, anak-anak semua, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar kembali dengan tema yang dengan subtema selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Dan Ibu akan memimpin doa ini menurut ajaran Ibu, dan anak-anak semuanya menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pembelajaran kita berakhir. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.